Langsung talim. Talim kita risalah baru, masih tetap persiapan kita menyambut datangnya Ramadan alias tada duli Ramadana. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan bab 1. Kategori tentu ilmu ya, dan ada amalan di Sya'ban sudah ya. Sekarang pemahaman kita dalam ilmunya ya. Karena ini termasuk syarat puasa adalah memperdalam ilmu, atau setidaknya kita memahami fikih. Apapun juga tanpa persiapan hasilnya kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi, umajida, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita taklim, kita memohon sama-sama kepada Allah, kita ulang balik syahadat kita, kemudian salawat istighfar kepada Allah. Diikuti hadirin sama-sama langsung saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir, jahar, tahlil. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah.
ila hadiniya soli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridillahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina. Wa khususan abaruya Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin Wabil khusus hadiri al-madi kalifatil rodin Wabil khusus arwahi juriyati Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami talim dan perkataanku ini, dan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jalmani wala yaumanu alaika ya jal jalali wal ikram ya tatauli wal in'am la ilaha illa anta darul lazin wajarul mustazirin wa amanul qaibin. Allahumma in kunta katabta in indaka bi umil kitabi syakian au mahruman au matarudan au taqarun alayya birizki famhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa hirmani wa tardi waqti titariti rizki wa atsbitni indaka fi umil kitabi syaidan marjukan mufan faqol lil khairat fa innaka qulta wa qawlu kal haqqu fi kitabikal munajil ala nabiyyikal mursalin yamhullahumma yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitabi ilahi bitajalil adami bi jailatin nifsyusha min syahri syabanin mukarramil lati yufraqu biha kuli amri hakim wa yubran isrib anil minal balai ma'alamu wa ma'ala alam wa anta alamul ghaibi birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga doa ucapan tadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam selalu diridai Allah, dan tidak lupa kita selawat kepada Nabi, terus menerus diamalkan. Gak perlu artinya disampaikan, bisa baca sendiri ya gitu. Ada yang bertanya? Langsung saja ke talim. Ada yang mau bertanya sebelum dong talim? Ada. Ya, sebentar ya, tunggu dulu. Kita buka sedikit talim ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah memasuki penghujung bulan Syaban ya. Dan Andong sebagai pentalim hanya bisa mengingatkan berulang-ulang untuk banyak berdoa. Yang paling penting diberi panjang umur untuk bisa menyambut bulan Ramadan. Ya. Doa kita itu dulu, ya kan? Kita kan udah tahu ke depan ya. Ya. Jadi para ulama dulu begitu, walaupun sehari lagi mau Ramadan, ya doanya tetap minta panjang umur supaya bisa menyambut Ramadan. Nah, ini penting kan? Ini Andong melihat dari para ulama lama, ya, walaupun dia sehat, ya.
beberapa bulan menjelang bulan Ramadan mereka sudah bermunajat. Ya. Lama itu, sudah mulai itu, ulama dulu. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya kan? Dan minta dipanjangkan waktu umurnya. Jadi kita jangan kepedean, Mbak, gitu ya. Sering lupa, ya. Karena nggak enak ya kalau minta panjang umur bisa umur pendek katanya. Ya. Padahal itu yang paling penting. Ketahui dan kita ke sana. Ya. Demikian besar harapan mereka sampai-sampai dia nggak berani meminta, hanya minta untuk ketemu aja dan dipanjangkan umurnya. Harapannya begitu ulama-ulama ramah. Namun kita lihat fenomena sekarang, umat akhirul zaman banyak yang tidak menyadari hal tersebut dan bahkan menganggap bulan Ramadan menjadi seperti beban. Hati-hati, ada dosa di sini. Aduh, bentar lagi Ramadan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Gitu aja nggak boleh loh. Ya. Nggak bisa kongko siang minum-minum kopi ya. Iya. Nah. Aduh, nanti serba terbatas. Ya. Aduh, ada yang kayak gitu. Anu udah mulai nih dalam hati ngomong kayak gitu sih. Setelah lagi Ramadan, dosa itu. Ngomong kayak itu dosa itu. Dan banyak keluhan yang tidak sepantasnya diucapkan seorang muslim. Gak pantas ngomong kayak gitu. Kenapa Andung sampaikan ini? Andung ingatkan yang sepele aja kaji. Karena udah terasa ada yang kayak gitu. Walaupun di hati. Di sini gak ada, di langit. Masya Allah. Ya. Ya. Umat Islam kan seharusnya bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Kalau antum tahu pasti gembira. Pasti, demi Allah. Ya. Karena bulan Ramadan memiliki kemuliaan, keistimewaan, diterangkan itu dari Allah kan? Ya kan? Melebihi dari segalanya. Kalau kita mau berkaca dari apa yang dicontohkan para ulama lama, contoh pada Nabi, Rasul, mereka itu serius menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, tidak ada keluh kesah, ya. Sampai sore hari dia udah mempersiapkan, ya. Karena mereka mengetahui hikmah di balik bulan Ramadan tadi. Ya, ini harus ingatkan dulu, ya. Dan itu syarat mutlak untuk bisa menghadapi Ramadan itu. Tamu itu yang datang itu tamu loh, ya. Kalau tamu nggak diladenin ngambek gak ya? Ngambek ya, ibarat tamu ya. Dan apa saja yang menjadi keistimewaan, fadilah-fadilahnya dipelajari oleh ulama lama. Ya. Fenomena sekarang kan seolah-olah biasa aja. Untuk bisa memperlakukan persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, ini pembuka mukadimah dulu ya sebelum masuk isi ke kaji. Jadi apa saja persiapan menuju ke sana? Agar nanti kita bisa siap secara lahir, secara batin akan menerima hasil yang maksimal dari tamu yang datang tadi. Ya. Umat Islam kan memahami bahwa bulan Ramadan memiliki beberapa kemuliaan. Itu sudah dijelaskan. Maknanya kan di sana ada kegembiraan. Kita menyambutnya harus gembira. Salah satu kemuliaan yang dimaksud diantaranya, ada yang tahu? Paling dasar, antum nggak punya dosa, penggugur dosa. Hari-harinya itu masuk tak Ramadan itu udah digugur dosa satu napas antum. Kalau disuruh bayar nggak mampu deh, betul kan? Penggugur dosa itu mahal. Lah, ini kan kata hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man asyahru Ramadan bi imanin kamilin waraja'il tawabi faqad ghufira lahu ma fa'ala min dunubihi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kegembiraan dan hanya mengharapkan pahala, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Betul kan? Ya kan? Gembira aja antum diampuni loh. Nah ini udah ngeluh. Ya, nggak boleh Pak. Memang gembira nggak bisa dibuat-buat ya. Istidrat sih antum. Ilmu itu bisa digembira loh. Kaji apa nih antum? Enggak, ini bener ini. Ini bener ini. Yang kecil itu kan harus diingatkan.
Antum ulama harus ingatkan itu. Ngeluh aja nggak boleh. Selain itu, kemuliaan lain ya, mengingatkan kembali ya sebelum terima yang berobat. Ramadan adalah dibuka pintu surga, diikat setan. Bukan setan di luar, bro. Setan di luar ada jin muslim suruh puasa, bro. Iya kan? Nggak makan tulang, ya kan? Ya kan? Setan yang nempel di antum. Makanya kadang-kala bulan Ramadan itu orang kok seperti kerem dosa ya. Yang pacaran kurangi, target seminggu sekali, nggak sama sekali sebulan gitu kan gitu ya. Cobalah, yang ngutil-ngutil itu udah hilang deh tuh. Itu deh. Itu tanda sifat setan itu kurang. Ya, gitu. Nah yang gawatnya kan dihidupin dibawa pula tarawih. Dari setan mana? Setan diri, asyifatun. Yang diikat itu. Sifat itu mulai diikat. Makanya cara ngikatnya gimana? Apapun juga yang tidak ada energi, maka kurang nggak nafsu? Puasa. Betul kan? Maka wajib. Banyak lagi keutamaan fadilah lainnya di bulan Ramadan itu. Satu, pengukur dosa. Ya. Kedua, ya. Antum setan pintu surga dibuka. Pengertian pintu surga dibuka di dunia itu rezeki ada. Kalau tahu kita di Syaban tadi ya disediakan. Itu. Banyak lagi nih supaya bisa gembira lah. Ya. Kerasa nggak terasa bodoh ting. Oleh karena itu seharusnya kita gembira kan dengan dua datangnya tadi itu. Dua fadilah aja kita udah mesti gembira. Kegembiraan ini bisa terlihat dengan berbagai cara. Kalau orang lama itu ada caranya. Membicarakan syiar, masuknya bulan Ramadan, membersihkan tempat, betul kan? Dicat, kasur. Sekarang udah mulai hilang loh. Sampai pasang marawah ya. Dulu ada kayak gitu. Selamatan masing rumah. Sekarang udah mulai hilang. Nah itu walaupun nggak ada contoh Nabi kata bid'ah, nggak begitu. Itu maksudnya supaya kita itu tidak ada keluh kesah menyambut itu. Ya. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan diantaranya adalah persiapan spiritual. Pertama, persiapan spiritual. Persiapan spiritual antum gimana? Siap nggak nih? Kedua, persiapan ilmu. Alhamdulillah datang kemari mempersiapkan ilmu. Syaratnya itu kalau enggak kacau Ramadan. Kedua, ilmu. Ketiga, fisik, nggak perlu diajarin. Antum sehat semuanya, iya kan? Jangan ada berniat. Makanya kalau misalnya umur panjang, ya Allah sehatkan saya bisa Ramadan. Asam lambung aja nggak puasa. Gimana nih? Asam lambung nggak puasa, obat asam lambung kok puasa. Sudah siapkan spiritual, persiapkan fisik, ya, persiapkan ilmu, persiapkan apa lagi? Persiapkan materi. Guna semua bisa meningkatkan ibadah kan, fisik dan materi tadi. Materi itu bukan kepeng aja loh. Atau kalau disingkat persiapan secara ruhiyah atau persiapan spiritual atau membersihkan hati itu ruhiyah. Jadi persiapan ruhiyah antum tuh nggak ada jalan lain tuh. Antum percepat secara tol. Ruhiyah itu sangkutannya ruhani. Ruhani itu sangkutannya kolbu. Tidak ada jalan lain. Membersihkan kolbu bukan dengan rinso, thayyibah. Ada hadisnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih kotor juga. Pas naik, ego naik. Masih itu. Itu nggak bisa direm loh. Nggak disalahin. Berarti ruya antum perlu terus digempur. Mumpung ada waktu. Itu di thalibul ilmi. Kalau sendiri antum nggak bisa begitu. Cobalah sendiri. Gilo dan seorang. Itu kan. Berkawan antum dengan korin. Kalau bersama dibangkitkan dengan mursyid, tuh nggak? Itu nyapu. Itu persiapan ruhiyah salah satunya itu. Untuk menghadapi bulan Ramadan. Bayangin kita tiap minggu 3 kali menunggu itu persiapan tadi untuk bisa masuk dunia akhirat. Pintu gerbangnya adalah di Ramadan.
Jadi dari dulu kita itu mempersiapkannya di Ramadan. Makanya pas kita hari raya udah kalau menang, wah gembiranya luar biasa. Pesta, iya kan? Pesta. Gitulah pemahami konsep kita menghadapi Ramadan kegembiraan itu. Memang udah masuk konsep cara berpuasanya orang-orang sufi atau orang-orang tarekat nggak sama dengan kita secara syariat umum. Meningkatkan ibadahnya persiapannya begitu. Ruhiyah, spiritual, membersihkan hati secara ruhiyah dengan menyambung, sudah itu apa? Kalau hati antum beres, sambung silaturahim. Termasuk membersihkan hati. Ingat, praktek membersihkan ruh adalah kamu mencari musuh kamu. Tahu nggak? Praktek hati yang kotor mau nggak itu minta maaf? Susah loh. Kamu temuin ibu bapak kamu, orang lain, masih ada waktu nih kan? Pikir-pikir, ada nggak zaman sekarang orang mikir siapa musuh gua ya? Siapa yang gua jolimin ya? Siapa yang dulu gua gaplok ya? Bila perlu pacar antum temuin loh. Minta maaf ya, udah saya putusin. Begitu dia. Dulu gitu lama dulu, tapi nggak pacar. Nah, itu persiapan ruhiyah kaitannya. Silaturahim itu tadi. Hati-hati rusak loh. Kalau silaturahim kita masih belum selesai. Sambung talinya lagi. Saling memaafkan itu. Betul kan? Kalau Idul Fitri salaman itu hakikatnya apa Pak? Sombong. Menang gua udah sampai Idul Fitri. Menang dia. Nah, pesta kita. Kalau mau Syaban, mau masuk puasa, ya, Syaban mau masuk puasa. Itu saling memaafkan. Tempatnya beda makna salaman tadi. Setuju? Iya kan? Itu gunanya kita pelajari. Pas antum salam maafin saya ya. Ramadan maafin saya. Idul Fitri maafin saya. Bukan begitu. Pesta kita. Tapi jangan praktekin nanti orang pada heboh tuh. Iya kan? Jadi seenggaknya tahu tempatnya. Saling memaafkan sebelum Ramadan loh. Betul kan? Bahkan orang mayat itu dikunjungi, Pak. Dibolehkan sama Nabi. Doakan. Boleh. Pas pulang, maafin Bu yang sudah almarhum. Mendengar kok. Jangan jadi bidah loh. Bukan. Buktinya dia mendengar apa? Masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Betul kan? Kalau persiapan ilmu dengan mengetahui ilmu fikih terutama. Fikih Ramadan. Guna bisa menjalankan puasa, ada silabus, ada SOP-nya. Mengetahui apa saja amalan dan hukum yang berlaku dalam berpuasa. Ini nggak perlu dijabarin ya, udah banyak tahu, banyak yang pinter dari Andong lagi. Kerta, paling pendek tanya, gosok gigi pakai Pepsodent batal nggak? Ngeringan tuh. Jawab sendiri. Batal atau enggak? Ada dua versi loh. Ya, hati-hati itu. Ibu-ibu masak di dapur nyicipin masakan batal enggak? Ada dua versi itu. Semuanya boleh asal jangan ditelan. Itu aja kalau dia nunggu jawabannya. Oh, ini gosok lagi deh supaya seger katanya. Udah kerasa dinginnya sampai ini. Batal lu. Nawaitunya benerin. Kemudian persiapan ketiga adalah mempersiapkan fisik. Kali ini penting karena bulan suci Ramadan memerlukan fisik yang prima ya. Kemudian persiapan materi. Kira-kira persiapan materi ujungnya apa? Supaya buka enak. Dosa antum kalau berpikir. Materi itu supaya antum bisa bersedekah dan infak. Itu niat yang benar. Sampai enggak? Kan harus diberesin niatnya. Persiapan materi bulan Ramadan itu untuk bisa sedekah dan infak berbeda dari hari-hari biasanya. Dan persiapan untuk mempersiapkan zakat. Kalau antum serius niatnya, antum sampai itu. Ya di kapan? Di Syaban dong.
Kalau udah Ramadan mempersiapkannya udah nggak kaji, bolong, udah ketinggalan. Iya kan? Sedekah lebih banyak pada bulan Ramadan sampai nanti melakukan kewajiban zakat. Meningkatkan ibadah dilakukan dengan merencanakan, menargetkan pencapaian tertentu ibadah. Target antum apa dalam ibadah di bulan Ramadan? Paling ringan dulu deh. Ini silabus penting Ramadan loh. Banyak bener ini yang mesti antum lakukan. Khatam Quran 30 juz. Berat dong. Satu juz saja. Ada nggak targetnya? Lah, perlu perencanaan kok. Membaca Al-Quran, berapa kira-kira terawih ini berapa ayat? Betul kan? Syukur-syukur bisa khatam. Jadi terisi benar itu Ramadan. Makanya insya Allah Ramadan antum bisa memberi perubahan bagi diri, bagi masyarakat, dunia wal akhirat. Kalau betul di Ramadan itu, maka antum fitrah. Iya kan? Ini kan udah tahu katanya. Tunggu dong, ingetin dulu nih. Realisasinya mana? Setelah kita memahami fadilah, keistimewaan bulan suci Ramadan, nggak perlu panjang lebar, udah tahu tuh semua ya. Kita perlu memahami kiat-kiat dalam mempersiapkan diri menyambutnya sehingga kita bisa berlomba-lomba untuk bisa memberikan yang terbaik. Insya Allah ada pahala, jangan dikejar-kejar. Allah Maha tahu kok. Bulan Ramadan tinggal hitungan hari lagi kok. Ya. Itu bulan paling suci dari 12 bulan. Ingat, bulan paling suci dari 12 bulan. Antum berbuat dosa di bulan itu, dosanya berlipat. Antum berbuat kebaikan di bulan itu, kebaikannya berlipat. Nggak tahu antum sering kena karma karena antum sering berbuat dosa di bulan Ramadan. Realisasinya 11 bulan ke depan. Nggak percaya? Bulan itu paling suci, penuh rahmat. Betul kan? Penuh karunia. Itu sudah diterangkan syariat. Seharusnya kita pandai memanfaatkannya kan, bukan kebalikannya. Guna bisa apa? Guna bisa mendapat rahmat karunia di 11 bulan. Chargernya di situ. Karena apa? Karena hanya sebulan sekali dapatnya, belum tentu bulan depan dapat. Tahun depan. Itu sebabnya sebelum menjalani ibadah puasa mumpung ada waktu, ada baiknya kita mempersiapkan 3 hal penting ya. Untuk simpulkan, antara lain persiapan jasmani rohani. Bulan yang ketika kita melakukan kebaikan maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ibadah sunnah akan mendapatkan pahala. Wajib apalagi. Pahala ibadah wajib berlipat dari yang biasa. Maka dari itu sangat disayangkan apabila antum tidak bisa mendapatkannya. Ya, betul. Nggak perlu berdoa deh 11 bulan ke depan kalau antum sempurna di Ramadan. Nggak perlu meminta-minta. Percayalah. Udah disiapin sama Allah. Persiapan selanjutnya jelas secara imanan, rohani, berupa pengendalian diri, menjaga hati, ikhlas, bersih dari penyakit hati, iri, dengki, ria, dendam, permusuhan. Jangan lupa itu. Kalau anda hanya menyerah lapar dari pagi sampai terbenam matahari itu, anak TK udah ngerti. Jangan dirusak. Alangkah baik kita melakukan silaturahmi secara langsung. Sekarang udah enak, ada alat komunikasi, nggak kaji dia dong. Nggak kaji. Bisa kunjungi bisa. Ya. Wallahu alam. Kalau jauh gimana? Wallahu alam. Ya. Sudah itu, jika kamu memiliki waktu, luangkan. Isi dengan kegiatan ilmu, thalabul ilmi,
di bulan Syaban ini. Alhamdulillah antum masih banyak yang datang. Kali ini dilakukan di majelis ta'lim, di tempat-tempat pengajian. Persiapan amal materi, memahami tata cara ibadah yang benar bisa membawa kita meraih pahala yang sempurna apabila suatu aktivitas kita, amalan kita, amalan antum semuanya tidak ditunjang dengan pengetahuan yang baik, maka kita juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Setuju? Setuju. Nah, untuk itu perlulah kita persiapkan ilmu seserius mungkin. Ilmu fikih itu yang prioritas, nggak perlu ngajarin lagi. Mempelajari sunnah Nabi, mengikuti majelis ilmu, ibadah lain terkait di bulan Ramadan juga semua harus kita pelajari. Lalu yang dimaksud dengan persiapan materi, sisihkan sebagian dari hartamu untuk bisa bersedekah, infak, jangan lupa zakat. Kata Nabi setengah untuk buka, setengah, seperempat untuk sedekah. Salah, setengah. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula Allah menolong kepada kita. Bukan ganjaran yang diharap, tolongan di bulan Ramadan. Persiapan yang kedua, jelas memperbanyak puasa sunnah. Di bulan Syaban sudah kita bahas apa yang mesti dilakukan. Persiapan terakhir, kebutuhan Ramadan, kebutuhan utama saat Ramadan adalah pastikan kita sudah memiliki bahan pasokan pangan. Gak perlu Anda ngajarin. Karena kondisi kita, insya Allah sebetulnya itu sudah kita tahu. Persiapan itu yang banyak itu diladenin sama orang. Yang ketiga, ya. Karena itu Allah berfirman, dasar semua Ramadan ini biasa diulang-ulang oleh ulama-ulama Ramadan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Kan itu aja ya. Betul. Tiap Ramadan itu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi takwa. Kan gitu. Nah, kan konsep Syabannya gimana, persiapannya gimana, itu perlu disampaikan. Nanti jelaskan secara hadis, sunnah Nabi gimana puasa itu, dan secara syufi. Silakan yang berempat dulu.